Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya. Saya dari kelas IF6NB. Di sini saya akan menjelaskan tentang forensik komputer. Pengertian forensik komputer. Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Meskipun paling banyak dikaitkan dengan penyelidikan dari berbagai kejahatan komputer, komputer forensik juga dapat digunakan dalam proses sipil. Disiplin ilmu yang melibatkan teknik yang sama dan prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman tambahan dan praktek yang dirancang untuk memuat hukum jejak audit. Bukti dari investigasi forensik komputer biasanya tunduk pada pedoman dan praktik dari bukti digital lain yang sama. Ini telah digunakan dalam sejumlah kasus besar dan diterima secara luas di sistem pengadilan Amerika Serikat dan Eropa. Definisi forensik komputer menurut para ahli. Yang pertama ada Jude Robin. Komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Yang kedua ada Noblet. Menurutnya komputer forensik sangat berperan dalam menjaga, mengambil, dan menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Yang ketiga Ruby Alamsyah mengatakan bahwa komputer forensik atau digital forensik ialah suatu ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang termasuk barang bukti digital tersebut antara lain laptop, handphone, notebook, dan alat teknologi lain yang memiliki penyimpanan dan dapat dianalisa. Tujuan forensik komputer. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui internet forensik kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan, dan di mana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain, kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP address, komputer yang dipakai dan keberadaannya, serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut. Tahapan pada forensik komputer. Terdapat 4 fase dalam forensik komputer, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengujian, yang ketiga analisis, dan yang keempat dokumentasi dan laporan. Pengumpulan data atau collection. Pengumpulan data adalah langkah pertama dalam melakukan proses forensik untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dianggap potensial untuk dijadikan bukti dan menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam hal ini mencakup beberapa aktivitas seperti berikut. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, penamaan atau labeling. Yang ketiga, perekaman atau recording. Dan yang keempat, mendapatkan data. Data yang didapat haruslah dapat diandalkan dan relevan terhadap kasus yang sedang ditangani. Data menjadi barang yang sangat berharga dan merupakan tipe data yang gampang rapuh. Maka dari itu digunakan serangkaian prosedur dalam melakukan penanganan terhadapnya demi menjaga integritas data. Setelah melalui proses identifikasi sumber data, langkah selanjutnya tentu mendapatkan data tersebut. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan dalam mendapatkan data tersebut. Yang pertama, membuat perencanaan untuk mendapatkan data. Yang kedua, mendapatkan data. Yang ketiga, analisa integritas data. Yang kedua, pengujian. Setelah melalui proses pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan pengujian mencakup di dalamnya menilai dan melakukan ekstraksi kepingan informasi yang relevan dari data-data yang dikumpulkan. Tahapan ini melibatkan bypassing atau meminimalisir fitur-fitur sistem operasi dan sistem aplikasi yang akan mengaburkan data seperti kompresi, ekskripsi, dan akses mekanisme kontrol. Untuk mengidentifikasi data di dalamnya akan sangat menyita waktu dan perhatian serta akan sangat melelahkan. Filtrasi akan mengeliminir sebagian data yang tidak dibutuhkan, misalnya data log minggu lalu yang terdiri dari jutaan record dan didapati hanya ratusan record saja yang dinilai penting untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Terdapat banyak tools yang dapat digunakan dalam pengujian ini, misalnya software yang mampu menentukan secara akurat jenis file yang berisi karakteristik tertentu. Mungkin dapat berupa file teks, grafik, audio, atau berbagai file kompresi lainnya. Pengetahuan menyeluruh akan jenis dan tipe file dapat dijadikan acuan dalam menyingkirkan file yang dianggap tidak memiliki kelayakan atau nilai lebih. Yang ketiga, analisa. Serta melalui tahapan ekstraksi informasi, tim forensik akan melakukan analisa untuk merumuskan kesimpulan dan menggambarkan data. Analisa dimaksud adalah mengambil pendekatan metodis dalam menghasilkan kesimpulan yang berkualitas berdasarkan pada ketersediaan data atau bahkan sebaliknya. Dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesimpulan atau hasil yang diperoleh, dan hal tersebut mungkin saja akan terjadi ketika kita menghadapi situasi real di lapangan. Tugas dari tim forensik mencakup kegiatan seperti yang pertama, mengidentifikasi user atau orang di luar dari pengguna tetapi tidak terlibat secara langsung. Yang kedua, lokasi, melakukan observasi lokasi kejadian, barang-barang, menentukan barang-barang yang berhubungan dengan kejadian, menelusuri rangkaian kejadian yang terdapat pada TKP. Yang terakhir, menentukan atau mempertimbangkan bagaimana komponen-komponen yang terrelasi antara satu sama lain, sehingga memungkinkan tim forensik akan mendapatkan kesimpulan. Yang terakhir, tahapan dokumentasi dan laporan atau reporting. Reporting adalah tahapan terakhir dari proses forensik komputer. Dalam tahap ini kita akan mempresentasikan informasi yang merupakan hasil dari proses analisa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi reporting, seperti yang akan kita bahas di bawah berikut ini. Yang pertama, alternative explanation. Yang kedua, audience consideration. Yang ketiga, actionable information. Penjelasan alternatif. Jika informasi yang mengacu pada suatu kasus dikategorikan tidak lengkap, maka definisi akhir yang diperoleh tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Untuk mengamati kejadian, bahkan jika didapati beberapa penjelasan lain yang masuk akal akan suatu kejadian, masing-masing informasi yang diperoleh haruslah dipertimbangkan dan diteruskan di dalam proses reporting. Apapun yang terjadi, seorang examiner harus menggunakan pendekatan metodikal dalam menentukan untuk menyetujui atau menolak setiap penjelasan perihal duduk perkara yang mungkin untuk diteruskan atau diajukan dalam pengadilan. Audience consideration. Menyajikan data atau informasi pada audiensi sangatlah penting. Kasus yang melibatkan perundangan membutuhkan laporan detail berkenaan dengan informasi yang dikumpulkan dan duplikasi setiap fakta yang diperoleh. Pertimbangan ini beralaskan misal saja administrator sistem ingin melihat lebih jauh network traffic secara detail. Yang ketiga, actionable information. Proses reporting mencakup pula identifikasi actionable information yang diperoleh dari data-data terdahulu. Darinya kita bisa mendapatkan informasi baru, misalnya daftar alamat seorang dapat dikembangkan lebih lanjut yang kemudian akan mengarahkan pada informasi lain terkait dengan kejadian tindak kriminal tersebut. Keuntungan dari actionable information, informasi yang diterima dapat digunakan untuk keperluan mendatang, misalnya tujuan pengamanan seperti backdoor yang mungkin bisa dieksploitasi, maka dibutuhkan penanganan segera. Dalam prosesnya mungkin didapati masalah yang harus diperbaiki sesegera mungkin, seperti police shortcoming atau procedural error. Format review dapat membantu dalam mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas. Fungsi komputer forensik. Yang pertama, untuk membantu memulihkan atau merecovery, menganalisa, dan mempresentasikan materi berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, dan untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan
dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun aktivitas forensik komputer biasanya dilakukan dalam dua konteks utama. Pertama adalah konteks terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data berisi seluruh rekaman detail mengenai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua adalah pengumpulan data yang ditunjukkan khusus dalam konteks adanya suatu tindakan kejahatan berbasis teknologi. Macam-macam software komputer forensik. Di bawah ini merupakan tools berbasis Windows. Yang pertama ada EnCase, merupakan software untuk analisa data digital yang sangat kompresif. Tools ini biasanya digunakan untuk melakukan forensik jika ada insiden atau kasus yang berkaitan dengan dunia digital. Yang kedua ada Forensic Toolkit, merupakan toolkit untuk melakukan investigasi forensik digital yang mumpuni. Yang ketiga ada WinHack dari Xways. Biasanya digunakan untuk forensik gambar, logical preview, tetapi bersifat low level recovery dan digunakan untuk recovery file. Yang keempat, Mobile Edit Forensic, merupakan tools besutan dari Compleson yang digunakan untuk memeriksa dan mengakses handphone. Yang kelima ada Recover My Files. Tools ini biasanya digunakan untuk mendapatkan kembali data yang telah terhapus atau terformat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan dapat mengembalikan data yang ada di media digital yang rusak namun belum parah kerusakannya. Selanjutnya tools berbasis Linux. Yang pertama ada The Sleuth Kit. Tools ini digunakan untuk analisa yang kompresif. Biasanya digunakan untuk analisa data seperti gambar, berkas, baik yang hilang, korup, dan terhapus. Yang kedua ada Autopsy. Tools ini merupakan versi graphical user interface dari aplikasi The Sleuth Kit. Yang ketiga ada GuiMajor, merupakan tools yang digunakan untuk proses analisa gambar, hashing, dan verifikasi file. Yang keempat ada Foremost. Tools ini digunakan untuk merecovery berkas berbasis pemindaian atau scan secara sektor dengan melihat signatur dari masing-masing format filenya. Yang kelima ada Patch. Tools ini digunakan untuk melihat metadata dari file foto. Yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa komputer forensik dan digital forensik adalah proses mengungkap dan menafsirkan data elektronik. Tujuan dari proses ini pada umumnya adalah untuk menyimpan bukti apapun dalam bentuk aslinya saat melakukan penyelidikan terstruktur dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan memvalidasi informasi digital untuk merekonstruksi peristiwa past atau masa lalu. Konteks yang paling sering untuk penggunaan data di pengadilan, meskipun forensik digital dapat digunakan dalam kasus lain. Forensik digital digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer, tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang menyimpan data digital. Ketika masyarakat meningkatkan ketergantungan pada sistem komputer dan komputasi awan atau cloud computing, forensik komputer menjadi aspek penting dari badan penegak hukum dan bisnis. Pada intinya, forensik komputer berkaitan dengan identifikasi, pemeriksaan, dan analisa bukti digital, menggunakan proses yang diterima dan divalidasi secara ilmiah untuk digunakan di dalam dan di luar pengadilan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang forensik komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.